sih, rundown ya itulah pokoknya ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi. Sesuai dengan ucapan gue yang waktu itu, hari ini gue bakalan bawain cerita horor. Makasih ya Rani udah kirimin ceritanya. Ini tuh Rani nama yang gue samarin ya, jadi nama temen gue samarin karena emang dia nggak mau disebut nama aslinya. Ini tuh kejadian yang dialamin oleh Rani ini sekitar 2011 atau 2012. Pada saat itu ya itu lagi sekolah ya, kalau nggak salah SMP lah dia bilang pada saat itu ya. Dia lagi sekolah SMP dan dia masuk di salah satu sekolah yang yang kayak baru gitu loh di daerah Jawa Barat. Sekolah barunya ini kayak emang bener baru banget gitu loh, jadi kayak baru ada 2 angkatan. Cuman agak rame karena ada nyampur sama sekolah SMA-nya gitu. Jadi sekolah ini tuh ada dua tingkatan, jadi SMP sama SMA tuh nyampur. Nah, si Rani ini ngalamin kejadiannya pas pada saat emang dia lagi camping sama satu sekolahan. Jadi di tempatnya tuh nggak jauh-jauh amat dari sekolahnya, emang cuman kayak masuk-masuk gitu loh, kayak masuk-masuk pedesaan, perkampungan lah kayak gitu. Jadi kayak masih ada kayak pohon-pohon tinggi. Pas dia udah sampai di sana, ini gue ceritain ya tempatnya biar kalian nggak bingung. Tempatnya tuh nggak bisa gue gambarin, tapi gue sebutin aja ya. Jadi pas dia masuk tempatnya itu tuh ada gerbang kan, tapi gerbang yang kecil gitu loh. Masuk, nah di sebelah kanan kiri sebelah kanan kiri itu tuh sebelah kanannya ada aula. Nah terus di sebelah kirinya itu kayak tanaman-tanaman, pohon-pohon kayak gitu. Nah terus di aula ini sebelahnya tuh kayak ada jalan kecil setapak gitu ya. Terus di sebelahnya jalan itu tuh kayak ada rumah, jadi kayak tampak belakangnya doang. Cuman di situ ada ada meja yang lu tahu ada kacanya gitu, kaca hitam. Nah ya itu di situ ada meja di situ. Terus pas lu jalan lagi di jalan samping aula itu, lu bakalan ketemu 2 kamar mandi, depannya pohon gede. Terus jalan lagi sedikit, di situ ada buat yang pada saat itu buat camping ya. Jadi di situ buat ruangan OSIS sama buat ruangan PMR. Nah kita ke depan lagi nih. Nah di depan aula itu ada kayak bangku. Bangkunya tuh kayak dari pohon gitu loh guys, batang pohon yang gede itu dibagi 2 gitu loh, jadi ditaruh di situ di depannya. Nah itu tuh kayak buat tempat duduk gitu. Nah terus abis itu kita maju lagi di situ kita bakalan ketemu sama sebelah kiri itu ada ayunan gitu 2. Di sebelah kanannya itu kayak ada jalanan tuh turun ke bawah, tempatnya rada luas gitu. Terus ditumbuhi pohon-pohon tinggi, cuman di situ masih ada space-nya gitu loh buat kumpul. Nah terus kita naik nih dari yang tempat tadi, kita naik terus habis itu kita lurus lagi. Di situ tempat tenda-tenda anak-anak siswa bakalan pada tidur di situ. Gambaran tempatnya seperti itulah ya. Mereka udah sampai nih, pada seru gitu, pada ke tenda gitu kan. Mereka pada masuk ke tenda, mereka istirahat dulu sebentar, bla 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 segala macam. Akhirnya kan disuruh pada ngumpul nih ke tempat yang tadi gue bilang loh, yang di yang di space yang gede yang ada pohon-pohon tinggi yang kita harus turun ke bawah dulu gitu. Nah mereka pada kumpul di situ nih, semua murid-murid dan guru-guru. Jadi di situ dipesenin sama guru buat jangan aneh-aneh gitu, karena kan ini tempat baru. Nah udah selesai mereka kayak
ngumpul gitulah, istilahnya kayak apel gitulah ya, kayak sebelum memulai ke acara selanjutnya gitu. Jadi tuh mereka berhamburan dulu nih, kayak main atau apa gitu kan, padahal sibuk sama sibukannya sendiri. Si Rani ini dia itu sama temennya ke ayunan. Temennya ini yang satu, dia tuh naik ke ayunan tapi dia berdiri gitu. Dia turun terus otomatis kayak ngebalik gitu loh ininya, bawahnya. Dan betapa kagetnya mereka tuh ngelihat itu tempat duduknya kayak batu nisan gitu loh guys, karena di situ kayak ada tulisan wafatnya, terus abis itu namanya, binnya, tanggal lahirnya, coba kayak gitu. Terus di situ ya kayak mikirnya mungkin ini kan kayak kerjaan OSIS gitulah ya, atau mungkin guru gitu ya, emang sengaja buat diserem-seremin kali lah ya gitu. Tapi kan nggak tahu juga. Si Rani ini cuman diem di sebelahnya doang, temennya itu yang duduk biasa, dia juga kepo dong sama yang dia dudukin sama apa enggak. Dan pas dibuka ternyata sama, tapi dengan nama yang berbeda dan tanggal wafat yang berbeda. Akhirnya mereka kayak langsung ya udahlah pergi aja dari situ kan, langsung mereka ke aula. Hari menjelang sore kan. Nah, si Rani ini sama ada temennya si Raya, mereka tuh berdua lagi dapet. Jadi akhirnya kan ya namanya lagi dapet dari pagi sampai sore ya nggak mungkin dong kalau nggak ganti ya kan. Akhirnya mereka memutuskan buat ganti di kamar mandi yang gue bilang deket aula itu. Nah, kamar mandi itu kan ada 2 nih. Mereka berdua karena ya ngelihat kamar mandinya rada-rada serem gitu, terus udah gitu kayak rada-rada kurang bersih lah ya gitu. Jadi mereka memutuskan buat masuk barengan. Nah, mereka tuh ada di kamar mandi sebelah kanan. Nah, mereka tuh masuk nih. Aduh, gue udah merinding. Mereka tuh masuk nih ke dalam, ya kan. Terus belum mau ganti, belum mau buka, belum. Tapi tiba-tiba mereka kayak ngedenger orang nangis. Bener-bener kayak orang nangis gitu loh guys. Terus akhirnya mereka keluar dong, kayak siapa tuh yang nangis gitu kan. Mereka lihat, terus habis itu ngeliat ke arah aula, perasaan anak-anak kagak ada yang nangis gitu kan. Nah, akhirnya mereka masuk lagi lah. Terus abis itu pas masuk lagi nggak denger lagi, akhirnya mereka keluar lagi dong dengan kayak aduh ini siapa, kok takut lah kan gitu kan ya. Karena pas dicek lagi keluar tuh nggak ada siapa-siapa juga, di kamar mandi sebelah kiri pun nggak ada, karena kayak mereka tuh ngedengernya dari arah kamar mandi sebelah kiri. Tapi kan nggak ada siapa-siapa pas mereka cek lagi gitu. Terus abis itu mereka masuk lagi, tapi sebelum masuk mereka baca doa dulu. Akhirnya setelah itu udah nggak denger, tapi mereka langsung cepet-cepet ganti gitu karena takut lah ya. Udah maghrib, semua siswa kan kumpul lah ya di aula itu sama guru-guru. Mereka melakukan sholat berjamaah, terus habis itu zikir, sholawatan, kayak gitu. Nah, setelah dari itu, tiba-tiba tuh ada salah satu siswi yang dia bilang siswi apa siswa ya, lupa, cowok apa cewek, lupa deh gue. Nah, itu tiba-tiba tuh teriak kenceng, nggak tahu kenapa tiba-tiba teriak aja gitu. Dia tuh kayak kesurupan, dan itu kesurupannya tuh masal, langsung kayak hampir semuanya gitu loh kena gitu kan. Terus si Rani ini yang lagi dapet gitu kan, akhirnya dia kan panik gitu ya. Terus abis itu kayak badannya tiba-tiba kayak lemes, terus nggak enak gitu loh. Ada OSIS gitu ya yang masih sadar sama PMR gitu yang nggak ikut kesurupan juga, langsung dibawa dia ke
daerah belakang yang tadi gue bilang ada ruang OSIS sama ruang PMR. Cuman pas dia lagi dibawa nih mau ke apa, ke aulanya ini, kan ada pohon gede tuh ya, dia di situ ngelihat kayak bayangan kakek-kakek gitu. Tapi ya kan kagak ada kakek-kakek nih ya, di sekolahnya nih kagak ada. Bahkan gurunya pun kata dia masih rada-rada nggak tua-tua amat gitu, masih rada-rada muda gitu kan. Itu terus siapa, tiba-tiba pas dia kayak ngehin lagi, pandangannya dia hilang, nggak ada guys. Aduh capek. Nah terus juga dia denger ya, dari ada ceritanya gitu, ternyata pas lagi kayak sebelum ada kesurupan masal itu, ada tuh kakak kelas OSIS yang duduk di belakang kan, duduk di belakang yang di bangku yang gue bilang depan aula itu loh, yang ada ya bangku pohon yang belah dua gitu. Nah dia ada duduk di situ, tapi nggak sendirian sih, rame. Cuma si dia ini kakak kelas lah ya, OSIS gitu kan, dia tuh kerasa kayak pengen nengok ke arah gerbang. Nah pas dia tengok ternyata ada pocicah. Betapa amat shocknya dia langsung balikin muka dong, ya kan, ya lu shock lah, kayak lu mau nengok tapi pas ditengokin lu ngeliat yang lain, kayak lu langsung pingsan gak sih? Kalau gue sih pingsan ya, tapi ya udahlah. Tapi sebenarnya ya urutan acaranya rundown apa sih, rundown ya itulah pokoknya ya, urutan acara lah ya gitulah ya, itu bakalan kayak ada jurit malam gitu loh guys. Nah ya kan namanya camping kayak gitulah ya, pasti suka ada dong jurit malam gitu. Tapi karena ada kejadian kayak gitu nggak jadi, dibatalin ya, karena takut kenapa-napa ya. Jadi ya udahlah ya, nggak jadilah ya, mending adain api unggun aja. Api unggunnya itu di tempat pertama kali yang sama seluruh siswa itu, yang di bawah yang gue bilang ada pohon-pohon gedenya itu. Nah ya yang di situ mereka nggelar lah tuh api unggun sambil ya nyanyi kayak gitu. Terus ya pokoknya api unggun lah kayak gitu. Gimana sih kalian yang tahu lah gitu kan. Setelah acara selesai, anak-anak ini kan harusnya tidurnya pada di tenda kan. Cuman karena ada kakak kelas SMK yang kayaknya dia emang sebelumnya tuh naik duluan lah ya, mau ke tenda. Cuman dia tuh kayak ngedenger kayak ada suara orang nangis lagi gitu. Terus pas disamperin gak ada. Tapi pas giliran dia udah gak nyari gitu ya, tiba-tiba dia ditampakin, gak tahu apa, gak jelas, langsung kesurupan lagi gitu. Ya udah akhirnya di situ diputusin buat nggak ada yang tidur di tenda, kita tidur semua di aula. Jadi semua murid tuh ya, semua murid, guru pun kumpul di aula. Jadi pada tidur semua di aula. Ada nih salah satu siswi kebangun, dia ngeliat kayak temennya gitu jalan ke arah mata air ke arah gerbang. Ya diikutin lah ya sama temennya ini nih, yang dia baru bangun, matanya baru melek gitu kan, kayak kelip-kelip gitu. Dia ngeliat kayak gitu. Terus akhirnya ya disamperin lah, dia diikutin dari belakang sama si dia. Kata gue mah aneh-aneh bayi ya, ngapain pakai ngikutin, kata gue. Diikutin terus
Pas udah nyampe gerbang, taunya itu bukan temennya. Lu tahu itu apa? Ya kalian bisa tahu lah. Itu dia tiba-tiba langsung bus terbang. Kalian bisa tebak lah itu apa? Ya, gak usah gue kasih tahu lah. Ya udah, pasti kalian tahu itu apa. Lagi aneh-aneh baik kata gue, emang ngapain ngikutin, tidur lagi aja ngikutin. Gue sih kalau jadi lu gue kagak mau kepo, bodo amat gitu ya. Tapi emang sih namanya kalau udah temen deket lah ya, namanya ya temennya tiba-tiba jalan gitu lagi apa namanya, orang-orang lagi pada tidur ya takut kan, takut kenapa-napa. Ya iya juga sih, pasti dia juga panik. Abis itu kita langsung ke besoknya nih ya. Pas lagi apel, ini tuh belum selesai juga, kayak masih ada juga yang kesurupan gitu. Kayak ya Allah, bener-bener gak berhenti-berhenti dari malam, dari sore malah ya, dari maghrib tuh, dari jam segitu sampai besokannya masih diganggu juga. Dan tapi kalau ini kesurupannya cuma satu orang, cuman kayak tenaganya tuh kuat banget loh guys gitu katanya. Ini si Rani ya gak ikut apel karena dia masih kerasa kayak gak enak badan gitu kan. Nah, dia tuh duduk di apa namanya, pinggir aula. Itu kan belakangnya yang kata gue bilang deket itu tuh, deket jalan itu kan ada yang naruh meja ya yang ada kacanya warna hitam. Terus apa namanya, dia tuh kayak ngedenger apa namanya, ngedenger inian apa, ngedenger kayak ada suara bisikan gitu sama suara nangis. Dia kepo dong, pas dia tengok kelihatan dari bayangan kaca itu. Ya Allah kata dia, serem banget katanya, kayak cewek tapi serem banget gitu loh guys. Nah setelah pada apel, terus abis itu yang kesurupan yang ini yang kuat ini udah selesai, akhirnya kan pada pulang nih. Terus abis itu dia nih ketemu sama temennya satu angkot lah, si Lisa namanya. Nah si Lisa ini tuh bilang karena dari kejadiannya semalam itu dia jadi kayak inget pesan emaknya. Emaknya tuh bilang jangan bengong kayak gitu, atau jangan aneh-aneh gitu kan ke si Lisa ini. Si Lisa ya aja gitu kan. Terus abis itu mamanya mamanya juga ngomong ke Lisanya. Jadi sebelum si Lisa ini berangkat, dia bilang katanya mak gue tuh sebenarnya mimpi tawuran katanya gitu kan. Mimpi apaan nih kata si Rani gitu kan. Iya mak gue teh pas sebelum gue jalan, maksudnya pas gue sebelum berangkat, dia tuh bilang sama gue katanya mak gue tuh dimimpiin sama penunggu sana katanya gitu kan. Tapi nggak tahu deh, katanya sih badannya setengah ular apa setengah naga gitu ya, lupa gitu kan. Nyamperin dah tuh ke mak gue tapi gede banget. Katanya nyamperin dah tuh ke mak gue, ngomong katanya tenang aja anak ibu nggak apa-apa, cuman kaget doang gitu lah. Iya dari situ gue baru sadar apa yang dibilang sama emak gue, berarti di situ tempatnya ya rada angker. Udah gitu juga gue kan kemarin juga sempet pingsan kata si Lisa. Si Rani langsung ngomong, lah lu pingsan katanya gitu kan. Iya gue pingsan jir, lu kagak tahu katanya gitu kan. Ya gue juga kagak tahu, orang gue ketempelan kata si Rani gitu. Terus si Lisanya ngomong, iya gue pingsan gara-gara gue ngeliat di pohon teh kayak ada, lu tahu nggak, masa di ujung daun gue ngeliat ada kereta kencana. Lah ngaco ya, makanya gue bingung. Akhirnya gue pas ngeliatin itu lama tiba-tiba langsung blek aja, gue kagak tahu apa-apa kata si Lisa gitu. Ya udahlah,
akhirnya mereka berbincang kayak gitu kan, terus tapi udah nggak ngebahas itu lagi, mereka bahas yang lain sampai akhirnya di rumah si Rani ini kayak besokannya tuh langsung sakit, dia tuh langsung sakit gitu. Terus dia bilang tuh kayak sakitnya tuh cuman 2 hari doang, tapi kayaknya harinya tuh kayak lama banget, kayak bener-bener lama gitu, 2 hari padahal kayak, tapi lu sehari doang kayak lama banget gitu. Tapi kata emaknya dia tuh sakit seminggu tapi dia ngerasanya cuma 2 hari, tapi 2 hari itu kayak lama bet gitu kan. Cuman dia pas sakit kayak gitu dia masih sholat, good, dia masih bisa sholat. Cuman pas sholat itu kata dia tuh kakinya tuh sakit gitu loh. Mamanya nih kayak udah ngerasa nggak bener nih kan di anaknya, akhirnya dipanggilin lah kayak orang pinter gitu kan. Pas dilihat, iya bener aja si Rani ini ketempelan. Pas dilihat itu katanya sosoknya tuh udah kayak nenek gitu, terus juga kukunya panjang banget, rambutnya panjang, dan mukanya serem gitu loh guys. Dibilang katanya tuh udah hampir mau masuk gitu loh ke dianya. Serem banget gak sih? Kayak udah nyampe mau masuk ke iganya gitu loh, udah hampir mau masuk, kayak raganya udah pengen diambil gitu. Diobatin kan akhirnya karena udah mulai mau bahaya gitu kan, cuman masih bisa ditolongin. Jadi dia tuh disuruh kayak mandi tapi pakai mukena gitu loh guys. Mandinya tuh mandi kembang tujuh rupa apa ya, enggak, bukan, jadi cuman mandi aja tapi pakai mukena, terus abis itu dibaca-bacain gitu loh. Mandi terus habis itu pakai mukena, dibacain sama yang orang pinter itu. Terus katanya si Rani ini dia tuh cuma kayak ditunjuk gitu loh, ditunjuk sambil didoain, tapi dia tuh kerasanya kayak sakit banget, kayak bener-bener sakit banget kata dia. Padahal si ibunya ini yang ngobatin ini, dia cuma nunjuk doang, tapi dia kerasanya tuh kayak dipencet gitu loh guys, kayak dipencet pakai kuku gitu yang kenceng banget gitu. Dan itu benar-benar katanya sakitnya luar biasa katanya gitu. Dan akhirnya pas udah kayak gitu kan disuruh buat sholat lah ya gitu, biar si itunya nggak mau nempel lagi gitu kan. Dia masih terus harus dipaksain sholat gitu walaupun lu sakit gitu. Udah dari situ dia udah nggak mau kayaknya kalau lagi haid tuh bengong sama sendirian gitu, karena dia takut dan trauma. Aduh, ya Allah, gila sih ini ceritanya, emang bikin gue rada merindang ya. Merinding tuh, gue tuh takutnya tuh yang dia nyampe nyikut gitu loh, nyampe masuk, hampir mau masuk gitu. Aduh ya Allah ya Robi. Kalau gue jadi lu sih gue nggak tahu deh, nangis baik kayaknya gue. Tapi ya udahlah ya, terima kasih ya Rani udah kirim ceritanya ke gue. Kalau misalkan ada lagi yang lain boleh kirim lagi. Nanti gue ceritain lagi. Udah ya, segitu aja ceritanya. Jadi ini tuh yang gue ambil dari cerita ini, ya kita nggak boleh sembarangan lah ngomong, sama perbuatannya juga harus dijaga di tempat baru ya kan. Walaupun kita sering banget kayak pengen ngomong kasar gitu, tapi dijaga ya kalau misalkan emang di tempat baru yang sekiranya tuh rada-rada angker gitu, atau ya menurut kalian gak enak gitu lah ya. Jadi harus dijaga.
perkataannya, perbuatannya. Sampai segitu aja. Terima kasih udah nontonin video ini, udah klik video ini. Aku minta tolong banget support dari kalian, support dari kalian dengan cara like, comment, dan yang pastinya subscribe. Oke? Ada cerita horor, boleh DM aku di Instagram aku, nanti aku taruh linknya di bawah, atau boleh juga DM TikTok aku, boleh juga di bawah. Boleh juga di bawah. Atau DM TikTok aku, ada, nanti aku taruh linknya juga di bawah ya. Oke. Jadi terima kasih, segitu aja. Makasih semuanya. Wassalamualaikum.